sekarang saya ingin mengajak teman-teman, mari kita kembali ke akar, ke kebudayaan. Nah, menurut para ahli itu kan kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya, jamaknya dari budaya, budi sorry, dan itu belakangan kita pahami bersama sebagai akal budi. Di sana dulu mari kita sepakat. Di sanalah awal mula dari seluruh yang ada kalau saya boleh nih, tanya hidup juga dari situ, dari budaya di masing-masing masyarakat, masing-masing negara, masing-masing yang ada di permukaan bumi. Saya kira itu kalau kita sepakat. Nah, definisinya banyak. Ada yang bilang, dan saya kira ini masuk akal, itu adalah sebagai cara hidup. Definisi yang paling gampang kebudayaan adalah cara hidup. Itulah mengapa kebudayaan satu tempat dengan tempat yang lain, cara hidupnya berbeda-beda. Orang pegunungan berbeda dengan orang lautan, berbeda dengan orang di hutan dan sebagainya. Cara hidupnya itulah yang membedakan satu dengan yang lain, yaitu budaya. Nah, kalau kita mengacu Profesor Putra Lanisa, ini yang dipakai oleh sanggarannya Undang-Undang Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017, itu mengambil acuan dari Profesor Putra Lanisa itu. Di situ itu sesungguhnya ada 3 utama dalam kebudayaan gede itu. Isinya antara lain ada, kalau bahasa umum itu cipta rasa bangsa. Inti dari kebudayaan itu. Sorry Mas Agus, ini bukan mau kuliah ya, ngajar bersama gitu. Ya, jadi ini adalah seluruh sistem gagasan, tindakan dan hasil karya. 3 itu aja. Di mana-mana itu. Nah ini kalau manusia begini, gagasan ada di kepala, karya ada di tangan. Sudah jelas itu kan. Makanya kenapa kesenian itu dianggap paling tinggi, itu karena di sana ada karyanya, di sana juga ada gagasannya. Nah, dan ada tindakan. Nah, tindakan inilah yang kemudian ada tindakan politik, ada tindakan pendidikan, ada tindakan keamanan, ada tindakan sosial, ada tindakan kesehatan, tindakan macam-macam. 3 hal itulah yang menjadi kemudian nanti berkembang seluruh kehidupan hidup kita di kabar. Nah, Pak Kun, Profesor Kun, saya masih sempat ketemu oleh Profesor Kun ini. Beliau juga seorang pelukis. Itu menegaskan bahwa ini ada dalam rangkanya itu, ini bahasa paling gampangnya, dalam rangka untuk mewariskan kepada generasi berikutnya. Jadi sustainability itu sangat penting di dalam kebudayaan. Maka kalau saya kaitkan dengan kawan-kawan tadi, Bojonegoro ini apa yang mau diwariskan generasi ke depannya? Maka berpikir kebudayaan itu selalu 3 dimensi. Dulu, kini, esok. Celakanya Bojonegoro, di Bojonegoro kita tidak bisa melihat wajah kita yang dulu. Kita tidak punya museum yang representatif untuk menggambarkan perjalanan masyarakat Bojonegoro yang hidupnya ada yang di Bengawan Solo, tepi Bengawan Solo, tapi ada juga yang di dalam hutan. Kita warga yang tidak memiliki dokumen masa lampau yang cukup. Dari dulu saya menjadi pegawai itu, ini sudah kita omongin, tapi ya alhamdulillah sampai hari ini tidak berhasil. Ya. Di daerah sini itu dulu ada pohon asap. Setelah saya di SPG di depan dulu SMA.
itu saya sekolah seperti itu. Di ini dulu RKPD, kemudian di situ ada Polnasem besar, di bawahnya itu ada Linggayoni. Seingat saya Linggayoni itu dipindah ke Dinas Pendidikan Pak Emil atau di mana museum ya? Atau sekarang di mana museum? Museum Bojonegoro itu di mana? Oh, enggak. Yang jelas itu punya sendiri Pak dulu sempat gudangnya SMP. Orang gue. Saya sempat telepon Pak Iman Pak Makul tentang museum juga. Oke, baik. Jadi bagaimanakah Bojonegoro yang tidak punya cermin masa lalu ini? Dan hari ini kita sadar bahwa kita nggak punya cermin. Hari ini kita ada semangat yang tumbuh mau membuat cermin sendiri dengan riset tadi. Saya kira hari ini kita momentum penting untuk membuka kesadaran bersama gitu untuk bagaimana ini Bojonegoro dimulai dari kehendak para jurnalis. Yang ini bukan hal baru untuk Indonesia. Karena ingat, yang mempelopori kemerdekaan itu ya jurnalis. Hari ini kita seperti mau memerdekakan Bojonegoro ke depan. Bojonegoro belum merdeka ya. Oke, menarik. Nah, jadi dengan itu, maka usulan untuk riset itu menjadi penting untuk penelitian. Sebelum riset ada survei, ada apa. Teman-teman sekalian, saya hanya ingin menyadarkan, jangan-jangan banyak orang nggak tahu kalau bolak-balik ngomong ekonomi kreatif. Jangan-jangan waktu ngomong itu blank. Bagaimana kalau mau ekonomi kreatif kalau masyarakatnya kreatif? Dan bagaimana kalau para pejabatnya juga tidak kreatif? Nah ini jadi yang menarik. Ya, jadi saya sangat setuju usulan untuk mengadakan penelitian tadi. Tinggal kawan-kawan membentuk aja grup kecil atau apa itu untuk penelitian, menggandeng kawan-kawan yang lain, misalnya kayak gitu. Kebudayaan pada akhirnya adalah keputusan politik. Kalau Anda mau sustainability-nya di Bojonegoro terjamin, maka mau nggak mau harus ada pihak yang memperjuangkan agar sustain. Saya kira disitulah posisi Dewan Kebudayaan